Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1139 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang masih berada di kastil Aurus. Luffy bertanya di mana kunci untuk membuka rantai Loki berada, tapi para raksasa penjaga mengaku tidak mengetahuinya. Kunci tersebut disimpan di suatu tempat yang sangat rahasia, karena tak boleh ada orang yang menemukannya dan melepaskan Loki. Luffy dan yang lain pun mulai mencari kesana kemari di dalam kastil itu, tapi mereka tetap tidak bisa menemukannya karena kastil tersebut memang terlalu besar. Dalam pencarian itu, mereka pun mencapai ruang tahta, tempat di mana dua ksatria suci muncul beberapa waktu yang lalu. Mereka melihat ke arah langit-langit dan terdapat sebuah lubang misterius di sana, sehingga mereka bertanya-tanya mengapa ada lubang seperti itu. Kemudian mereka pun terkejut melihat di bagian bawah lantai ada sebuah lingkaran sihir. Jadi walau Shamrock dan Gunko sudah pergi dari sana, tanda lingkaran sihir tempat mereka berteleportasi masih belum hilang. Nami pun bilang, lingkaran sihir seperti itu biasanya ada di dalam buku. Menurut beberapa buku yang pernah dibaca oleh Nami, di beberapa negara ada jenis ritual tertentu dengan lingkaran yang mirip dengan itu. Ritual tersebut dilakukan untuk pemanggilan iblis atau semacamnya. Rod yang mendengar perkataan Nami pun menjadi bingung mengapa ada lingkaran sihir tersebut di ruangan tahta kastil Aurus. Menurutnya itu sangat menyeramkan. Luffy pun bilang dia merasa pernah melihat lingkaran seperti itu. Tentu maksud Luffy di sini adalah peristiwa kedatangan para Gorosei di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu, karena mereka juga memakai lingkaran sihir untuk berteleportasi. Saat Luffy masih mencoba mengingat-ingat di mana dia pernah melihatnya, tiba-tiba ada suara yang memanggil dirinya. Dengan polosnya, Luffy bertanya apakah suara itu berasal dari iblis. Namun Nami bilang tentu saja bukan, sehingga Nami bertanya siapa orang yang memanggil Luffy itu. Lucunya, ternyata Rod adalah orang yang percaya hantu dan bilang jangan-jangan itu suara dari roh orang yang sudah mati. Kemudian secara mendadak ada kapak yang terbang ke arah mereka. Kapak itu nyaris saja tidak bisa dihindari oleh Rod. Luffy dan Zoro yang berada di tangan Rod pun langsung segera melompat. Lalu Luffy memanjangkan lengannya untuk meraih Nami agar tidak terjatuh. Setelah berhasil meraih Nami, Luffy menitipkannya kepada Zoro, sehingga Zoro menggendong Nami di dalam pelukannya. Pria misterius yang melempar kapak ke arah mereka pun muncul dan terlihat duduk di atas tahta. Pria itu adalah orang yang sama dengan siluet yang sudah beberapa kali muncul di Pulau Elbaf ini. Rod mengenali pria itu dan menyebutnya dengan nama Yasan. Entah mengapa sekarang dia disebut sebagai Yasan, tapi yang jelas orang itu kita kenal sebagai Skopper Gaban, salah satu kru terkuat dalam bajak laut Roger. Dia memiliki rambut panjang dan memakai kacamata hitam seperti dulu. Sekarang dia punya janggut yang besar dan juga cukup panjang. Di dahinya pun ada sebuah luka bakar yang memiliki bentuk yang mirip dengan tanda api. Jelas bahwa luka bakar berbentuk tanda api di dahinya itu merujuk kepada pria dengan bekas luka bakar yang ternyata adalah Skopper Gaban. Jadi Rod peneliti terakhir berada di tangan itu. Namun dari kabar yang beredar, pria dengan bekas luka bakar menggunakan kapal berwarna hitam. Namun seperti yang kita tahu, kapal Oro Jackson berwarna merah. Entah Gaban sengaja mengubah warna kapal Oro Jackson menjadi hitam atau dia menggunakan kapal lain. Yang jelas dia sendirilah yang mengemudikan kapal itu. Sebab Gaban memang seorang jurumudi sekaligus seorang navigator. Dikatakan juga bahwa pria dengan bekas luka bakar bisa menciptakan pusaran air di lautan. Entah memang Gaban sekarang adalah pengguna kekuatan buah iblis atau dia menggunakan haki untuk menciptakan pusaran air itu. Bisa juga Gaban mengaplikasikan buah iblis kepada kedua kapaknya, seperti Shamrock yang pedangnya memiliki kekuatan buah iblis Cerberus. Rod pun bertanya kepada Gaban mengapa dia datang ke kastil Aurus. Gaban menjawab, tadi dia merasakan adanya aura haki yang tidak biasa dari sana. Tapi begitu dia tiba, malah Luffy dan yang lain yang dia temukan di sana. Aura haki aneh tadi yang Gaban maksud pasti berasal dari dua ksatria suci yang berteleportasi di kastil tersebut. Dia bisa merasakan haki mereka dan langsung datang ke sana. Tapi sayangnya, Shamrock dan Gunko sudah pergi dari tempat itu. Skopper Gaban kemudian mulai membahas hal lain. Dia berkata, dia sudah mendengar berbagai hal tentang Luffy. Salah
Salah satunya Luffy adalah orang yang berhasil mengalahkan Kaido. Sebenarnya dia sempat ingin pergi ke Wano Kuni setelah mendengar kabar tersebut tapi tidak jadi. Rod kemudian menjelaskan kepada Luffy dan yang lain bahwa Yasan atau Chopper Gaban adalah pasangan Replay dan juga ayah dari Cullen. Nami pun bertanya apa mungkin manusia dan raksasa bisa punya anak. Gaban lalu turun dari tahta dan berkata bahwa cinta adalah kebebasan. Dia menjelaskan ras telah bercampur lebih dari beberapa kali dalam sejarah, sehingga terciptalah ras-ras seperti ras Bucanir, Dosun Dadas, suku kaki panjang berleher panjang, Wotans, dan seterusnya. Mereka semua adalah hasil dari percampuran antara dua ras. Memang menurut Gaban, ras-ras campuran semacam itu sulit untuk bertahan hidup, tapi hal tersebut memang nyata sehingga dia meminta Nami untuk berpikir lebih fleksibel. Zoro pun menanggapi Gaban dengan berkata bahwa dia sepertinya tahu banyak hal. Zoro juga bertanya siapa dia sebenarnya. Gaban menjawab dirinya adalah Menteri Cinta. Luffy yang mendengar itu pun refleks bilang bahwa Sanji pasti akan menjadi seperti orang itu jika sudah tua nanti. Kemudian Luffy berkata mereka sedang mencari kunci untuk membuka rantai Loki. Rod pun mengingatkan Luffy bahwa tidak boleh mengatakan hal itu begitu saja. Dengan entengnya, Luffy menanggapi dengan bilang kalau begitu lupakan saja apa yang baru saja dia ucapkan tadi. Gaban bertanya apakah Luffy tahu Loki itu tipe pria seperti apa? Dia juga melanjutkan pertanyaan dengan bilang, apa yang akan Luffy lakukan jika keadaan memburuk setelah Loki dibebaskan? Luffy pun memberi jawaban sederhana, jika situasinya memburuk, maka Luffy akan menghajar dan merantai Loki lagi. Gaban lalu menjelaskan, sebelum sang si rambut merah menangkap Loki, belum ada satu orang pun yang berhasil menghentikannya sebelumnya. Artinya, pada masa lalu ada banyak orang yang pernah mencoba untuk menghentikan Loki, tapi pada akhirnya mereka semua gagal. Sejauh ini, hanya sang satu-satunya yang mampu melakukan hal tersebut. Gaban kemudian memperingatkan Luffy bahwa Luffy sama sekali tidak tahu kekuatan macam apa yang Loki miliki dan seberapa luas jangkauan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh sang pangeran itu. Lucunya, Luffy dan Zoro sama sekali tidak peduli. Mereka segera mengabaikannya karena Gaban bicara terlalu panjang. Nami pun bilang kepada mereka berdua untuk terus memperhatikan karena pria itu sedang memberi peringatan yang sangat penting. Rod lalu meminta maaf kepada Gaban atas kelakuan dari Luffy dan Zoro. Awalnya, Gaban terkejut dengan sikap mereka berdua, tapi kemudian dia tersenyum karena teringat kembali momen bersama dengan Roger. Kilas balik singkat yang menampilkan bajak laut Roger pun mulai dimunculkan. Kilas balik itu memperlihatkan Roger yang mengeluh dan bilang sudah muak dengan semua peringatan dari Gaban dan Rayleigh. Roger malah menuduh mereka berdua takut untuk beraksi. Mereka pun kesal dan bilang, bukannya mereka takut, mereka hanya ingin Roger memahami resiko apa yang mungkin terjadi. Kilas balik singkat pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini, memperlihatkan Chopper Gaban yang bilang kepada Rod untuk mendorong tahta di ruangan tersebut. Beralih ke tempat lain, ditampilkan pesta di desa barat. Di sana para raksasa bercerita kepada Usopp dan yang lain tentang sosok Chopper Gaban. Raksasa bilang, di antara semua kru yang dimiliki oleh Roger, ada dua orang yang jauh lebih kuat dari yang lain. Salah satunya tentu adalah Rayleigh, sosok yang sudah dikenal oleh Usopp, dan yang satu lagi adalah orang yang bernama Chopper Gaban ini. Pada masa lalu, Gaban pernah membawa Roger menuju ke suatu rumah sakit di tengah pegunungan untuk berobat. Namun rumah sakit itu telah dikepung oleh banyak sekali bajak laut dari pihak musuh. Gaban pun mengalahkan ratusan orang itu hanya dengan 2 kapak saja. Hal paling mengerikan dari kejadian ini adalah tak ada satupun pohon yang tersisa di gunung tersebut akibat amukan dari Chopper Gaban. Sejak saat itu dia dijuluki sebagai pemakan gunung atau Yamagurai. Setelah itu, cerita kembali ke kastil Aurus. Usai Rod mendorong tahta sesuai instruksi dari Gaban, mereka pun mendapati sebuah lorong rahasia di bawahnya. Rod lalu membawa Luffy dan yang lain di atas tangannya dan berjalan melewati lorong tersebut menuju ke ruangan harta karun. Nami sangat senang ketika menuju ke tempat itu. Rod bertanya kepada Gaban mengapa dia bisa tahu ada ruangan rahasia tersebut. Gaban pun menjawab dengan bilang bahwa eksplorasi adalah hobinya. Sesampainya mereka di ruangan harta karun, semua peti harta karun di sana ternyata sudah kosong, sehingga Nami pun menjadi sangat kecewa. Gaban pun berkata, wajar saja harta-harta di sana hilang, karena kastil itu telah terbengkalai sejak lama, sehingga pasti diambil oleh para pencuri. Namun, ada satu peti yang masih ada isinya. Isinya bukan harta karun, melainkan kunci untuk melepas rantai Loki. Gaban bilang, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pencuri. Dengan kata lain, bahkan para penjahat pun tidak mau membuat sang pangeran itu bebas. Luffy pun senang menemukan kunci itu, tapi Gaban melompat mendekati kunci itu. Gaban melepas jubah dan topi kasa yang dia pakai.
Kembali ke tempat pesta tadi, diperlihatkan Oimo bilang bahwa Gaban sudah tinggal di Elbaf selama 20 tahun. Para kru Luffy di sana pun menjadi sangat terkejut. Lalu Kashi berkata, Gaban merupakan sosok bintang legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh. Setara di sini mungkin maksudnya adalah karena mereka sama-sama seorang legenda. Tapi kalau soal kekuatan, sudah pasti Roger lebih hebat dibanding Rayleigh maupun Gaban. Para raksasa juga bilang, Gaban merupakan tangan kiri dari sang Raja Bajak Laut itu, yang mana tangan kanannya tentu adalah Rayleigh. Beralih ke kastil Aurus lagi, di sana Gaban berkata kepada Luffy, jika Luffy mau mengambil kunci untuk melepas rantai Loki, maka Luffy harus merebutnya dari Gaban. Dengan kata lain, Gaban menantang Luffy untuk bertarung. Ini akan menjadi pengujian kekuatan yang sangat menarik. Jika Luffy lolos dari tes Gaban, dia pasti akan memberikan reward kepada Luffy. Selain kunci rantai Loki itu, Rod Poneglyph terakhir juga bisa saja diberikan kepada Luffy. Skopper Gaban adalah sosok penting yang juga akan berperan besar dalam perjalanan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Akan semakin banyak hal dan informasi menarik yang akan kita ketahui dalam waktu dekat ini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1139. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.